pandangan pertama itu kan harus cantik ya kan, diem, pemalu gitu. Dalam hati dia belum tahu aja kegilaan gue. Emang Nggak ada. komandan. Ini lagi komandan. Kalau komandan kita nganggap udah kayak ya Allah udah kayak orang tua ya. Ayu tuh Apa karena sama dia udah tua? bukan Kalau tulisnya dalam rangka karena mau deketin ibunya berasa tuh. berasa. Bener gak? Udahlah, Bunda sama Ikis aja lah hidup berdua. Oke, Ikis akan izinin Bunda nikah asal tuh Bun, baru kalau jadi papa Ikis mau. Kira-kira Bilkis menjadi apa kalau udah gede? Lagu-lagu apa yang didengerin sama dia? Lagu bule mana gue paham. Tapi dibalik itu lo sebenarnya sekuat itu gak sih? Jadi waktu buat nyari pasangan kapan? Nah itu dia. Akhirnya sama anak juga seru aja gitu. Cuma kadang kalau lagi kesepian kayak sepi juga nih. Apa pencapaian yang belum terwujud dari seorang Ayu Ting Ting? Secara biologis gimana? Nah itu dia tuh. Ayu Ting Ting. Hai Ananda. Gokil. Akhirnya datang kemari lagi. Aduh, ada apa nih di kursi panas nih? Gak ada apa-apa. Gimana sehat Sehat lah. Makasih ya waktunya udah ngeluangin waktu datang. Salah terbalik. Thank you, gue yang thank you nih. Sama-sama dong. Ya kan? Tiap hari sibuk terus tuh ya. Ya alhamdulillah Ya kalau kerjaan mah berisik lo ya orang lagi. Baru mulai lu udah ngejatuhin barang. Ya kalau kerjaan mah alhamdulillah ada aja gitu. Ya maksudnya ya lumayan lah. Jadi ada pemasukan lah setiap hari mah gitu. Wah, pundi-pundi mengalir terus. Masya Allah kalau dikata pundi-pundi mengalir mah ya kita aminin aja ya gitu. Ya seneng lah maksudnya di karir udah alhamdulillah gitu. Dan sampai detik ini masih ada acara gitu. Masih dipercaya untuk ada di TV gitu. Berapa Seneng. program tuh sekarang? Sekarang ada 3 program 3 program alhamdulillah. Hampir tiap hari tuh ya syuting. Tiap hari syuting ya? Tiap hari syuting Wih. Kalau Brownies kan udah ketahuan tuh live setiap hari. Habis itu lapor Pak. Ada juga BTS. BTS tuh yang kita dandan cakep tuh natural look. Glowing make up itu seminggu 2 kali itu. Tapi kalau weekend kalau ada off air yang emang oke, ya kita ambil. Kalau enggak ya istirahat bareng sama anak bareng keluarga. Nggak hangout tuh. Ya Allah hangout kemana sih? Paling nih ya kalau Ayu hangout ya sama anak lagi sama keluarga lagi. Terus gimana lu dapet laki kalau kayak gitu cara? Nah teman-teman gue juga bilang gitu Lu main dong keluar. Lu gaul dong keluar. Gue bingung ya. Gue tuh gak pernah bisa jalan gitu terus dapet cowok kenal gitu. Gak bisa. Gue tuh mesti dikenalin gitu. Terus kalau main keluar juga gue jarang. Karena emang anaknya gimana ya? Di rumahan gimana sih? Demen di rumah. Emang betah? Emang sengaja? Betah banget. Senengnya nyamannya gitu? Senengnya gitu. Walaupun rumah di gang kecil gitu ya. Tapi rumah tuh udah kayak enak banget. Apalagi kalau nonton drakor. Wih lu drakor banget sih ya. Aduh gue mah ada nih temen ngajak temen misalnya sepupu pada ngajak main nongkrong yuk. Atau enggak main apa kayak gitu. Uno kayak apa. Gue tinggalin. Gue lebih milih nonton drakor dulu. Gue kelarin gitu. Dibandingkan gue harus main gitu. Ya emang anak rumahan sih ya intinya mah. Terus gitu. Kemarin deket sama cowok gimana ceritanya? Kalau deket sama cowok ya rata-rata semua dikenalin. Oh rata-rata dikenalin. Rata-rata semua dikenalin. Gak ada tuh yang misalnya nongkrong berdua. Halo gitu kayak salaman gitu. Gak pernah gue. Maksudnya dikenalin sama teman Ayu gitu. Dikenalin gitu. Nih yuk ini namanya ini. Oh iya lah udah duduk makan ngobrol gitu. Ya kadang sih gue ngobrol juga gue belum tentu ngerti juga apa yang diomongin ya. Gue ketawa-tawa aja so cantik gitu kan. Kalau pandangan pertama itu kan harus cantik ya kan. Diem, pemalu gitu. Dalam hati dia belum tahu aja kegilaan gue. Rata-rata gitu doang sih gitu. Gak pernah yang jalan gitu lagi jalan sendiri terus tiba-tiba orang kenal. Karena Ayu tuh karena dia udah tua? Bukan. Ya itu salah satunya. Ya antara dia sering batuk setiap habis maghrib. Sama emang udah kita nganggap dia udah kayak abang. Terus udah kayak saya malah nganggapnya kayak bapak gitu. Jadi kalau dulu mungkin ada Pak Eko gitu yang saya segani gitu. Yang Ayu seganin yang Ayu hormatin gitu. Kalau di lapor Pak ya beliau ini gitu Pak Komandan gitu. Jadi respect aja lah kalau sama beliau gitu. Tapi kalau lagi bercanda
Seru, kita suka ngeledekin dia kalau lagi ngantuk, kalau lagi apa gitu. Karena kan orangnya juga emang asik ya, suka bercanda, kocak, lucu. Dan dia tuh kocak bukan pada saat kamera on doang. Ketika kamera off cam juga ada aja yang dia Ada lakuin, aja. bikin kita ketawa, menghibur kita tuh ada aja gitu. Ya kalau teman-teman itu mah ya enggak sih ya, maksudnya ya udah kayak keluarga sih kita lebih tepatnya. Terus yang terakhir itu kemarin gimana ceritanya? Apa yang terjadi sebenarnya? Terakhir yang mana nih? Yang gak jadi. Gimana ya? Sampai aus lagi gue ditanya. Yang pertama, mungkin karena emang belum jodoh. Iya kan, orang kalau kita manusia bisa berencana, tapi kan kita balik lagi ya. Kalau Allah bilang dia belum jadi jodoh lo gitu ya. Mungkin dia belum terbaik buat Ayu dan Ayu juga belum yang terbaik buat dia gitu. Jadi ya Ayu memutuskan untuk kayaknya udahlah gitu. Kenalnya di mana? Sebenarnya dikenalin sama ayah sama Dikenalin. ibu Oh, gitu. oke. Jadi waktu ayah sama ibu umroh dikenalin. Awalnya sih bercanda doang, maksudnya cuma say hi gitu-gitu doang gitu. Sampai akhirnya ketemu, dikenalin terus sama orang tuanya juga. Ya udah, itu pun nggak lama sih, singkat gitu, cepet gitu. Bisa dibilang kayak ala-ala semi ta'aruf gitu ya. Oke. Dibilangnya gitu Iya, gitu. iya. Ya udahlah ya, tapi kan ya mungkin emang Allah berkata lain juga kan gitu. Ya mungkin ini lebih baik daripada nantinya kan, maksudnya ya lebih baik maksudnya nggak jadi sekarang kan, jangan sampai nanti kita gagal lagi kan, kita juga nggak mau kan gitu. Apalagi kan kalau kayak maksudnya seorang janda itu kan maksudnya takut gitu loh, ada rasa takut gitu lah, memulai lagi tuh pasti ada rasa takut dia ntar ke depan ini gagal lagi atau gimana lagi, pasti kan ada rasa gitu. Iya. Saya juga duda begitu kok. Iya kan, jadi kayak lebih kayak aduh, bukannya dibilang Iya. trauma, kita juga nggak boleh trauma, bener nggak sih Benar. gitu. Tapi kita juga harus berani ngelangkah, tapi ngelangkah juga kita mesti hati-hati, jangan sampai kejeblos lagi Benar. gitu. Tapi berarti waktu itu segitu seriusnya ya, baru kenal. Serius dong, ini serius. langsung mau jenjang ke pernikahan. Serius banget kita nggak pernah ngejalanin, maksudnya main-main gitu sama anak orang tuh kita enggak gitu. Nah, Cuma kalau sekarang gimana? kalau sekarang konsepnya nih, kalau sekarang mah kenal dulu aja deh yang lama, Oh gitu, Iya. berubah nih. berubah lagi nih. Oke, Iya kan? 2025 nih. 2025 nih, ibaratnya ya kita kan juga harus dengerin masukan dari teman-teman sekitar gitu, keluarga, orang-orang terdekat gitu yang pada bilang, udah deh lain kali telusuri dulu, jalanin dulu, kenal lebih lama dulu. Telusuri penelusuran maksudnya. Iya maksudnya lebih kenal jauh dulu, jangan Oke. langsung tiba-tiba Set, tunangan gitu, set gitu, karena kan menikah itu kan bukan untuk sehari 2 hari, tapi kan panjang, pengennya pengen selamanya, selamanya. betul. Apalagi ada anak ya kan. Bener, Dia harus juga cocok sama anak. itu dia. Dia harus sayang sama anak kita. Bener, Iya kan? Iya. Itu Paket dia tuh. ya, itu paket tuh. Itu gak bisa. Yang itu bisa nggak nerima bisa. anak kita lahir batin itu pilihan dari Allah doang, emang Dan paling gak bisa benar. dibuat-buat tuh. Anak kecil tahu ya. Anak kecil tahu. Rasain juga nih kayak nih. Ya gimana itu udah. Ya, anak. Iya kan? Iyalah. Pasti anak kecil juga ada Itu ada lah faktor rasa. itu tuh, ntar anak gue ini gak ya, bisa gak ya nerima dia. Anak gue demen gak ya hatinya, bahagia gak ya Terus hatinya. sinkron gak nih ya. Pairing gak nih. Pairing. Terus ya anak kecil itu kan pengennya kan kalau disayang kan tulus gitu kan. Kalau dia gak tulus pasti kan dia Kalau tulisnya dalam rangka karena mau deketin ibunya berasa tuh. berasa. Bener gak? Bete dia pasti. Gitu ya. Ada radarnya ya. Ada radarnya bocah kecil, karena anak kecil tuh pertama nggak bisa dibohongin dan mereka lebih sensitif kayaknya ya, gitu. Jadi kayak enggak gitu, kayak enggak gitu. Ada gak pernah lu ngebahas misalnya lagi deket sama cowok terus. Oh kalau Bilkis nih sebenarnya ya, kalau aha. Bilkis itu ya, kalau dia sih kalau bisa nih udahlah Bunda sama Ikis aja lah hidup berdua. Oh gitu. Kalau dia tuh sebenarnya dia udah lah, maksudnya udah berapa tahun ngomongnya selalu kayak gitu. Sebenarnya dia nggak suka, mungkin karena dia merasa dia takut kali ya, rasa cinta dan sayang Ayu jadi kebagi nih Iya. kalau misalnya ada orang lain gitu. Dia sampai saat ini mungkin bisa dibilang ya gitu, kalau Ayu deket sama cowok dia tuh langsung kayak ibu gitu. Ibu kan nama ayah ya wajar lah ya, nama orang tua pengen kan Ayu nikah lagi,
Kadang ibu, nak kenapa nggak sama ini aja, kenapa nggak sama ini aja. Wah anak Ayu tuh bisa tuh, lagi ngapain aja nih dia berhenti terus dia langsung lirik, apaan sih ibu? Oh. Dia tuh bisa kayak gitu. Apaan sih ibu? Orang bunda udah sama Ikis, udah deh. Gitu. Seprotektif itu. Gitu ya. Biasanya nih kalau pulang kayak malam gini nih, Ah. kita belum ada kabar nih. Dia nelfon, kita angkat. Ya kenapa nak? Lagi di mana bunda? Di jalan. Coba tunjukin jalannya. Wah, Gimana? yang bener loh. Tanya tuh asisten-asisten Ayu semua. Wadidaw. Gitu di mana itu? Di mana nyalain lampunya nggak kelihatan. Wah. Ya ini udah di jalan, ini di Cibubur, ini di tol. Kalau Ayu makanya kalau apa-apa tuh pasti izin sama dia ngomong gitu. Kayak Ayu mau makan keluar nih sama teman-teman. Kayak sama teman-teman SMA mau makan main bareng. Sama siapa aja bunda? Pulang jam berapa? Ya Allah belum pergi nak. Bunda jarang-jarang main keluar. Ikis boleh ikut nggak? Oh gitu. Protektif banget. Weh. Aduh ampun deh kalau Sejak sama kapan Ikis. tuh? Ya Allah sejak dari Ayu. Berapa tahun? Udah lama banget selalu begitu. Kalau dulu waktu dia kecil umur 5 tahun 4 tahunan lah. Dia pengen banget punya papa. Dulu Pengen gitu. banget punya papa. Kayak bunda Ikis mau papa dong, beli papa dong bunda di Indomaret gitu. Kalau dia tuh dulu sampai ngomong nyeletuk gitu. Pengen ada sosok figur bapak. Tapi pas makin gede makin kesini mungkin karena dia ngelihat aku juga berapa kali ini juga kan gagal juga kan gitu. Jadi yang dulu kan pertama udah pernah nggak jadi juga, terus kemarin juga nggak jadi juga gitu. Terus dia mikir mungkin kayak udahlah bunda gitu, daripada bunda sakit terus udahlah. Dan anak aku tuh termasuk yang apa ya, bisa diajak ngobrol gitu, yang pemikirannya juga udah bisa mengerti lah. Kalau kita ajak ngobrol, ya lah nggak usah bun, udah nanti aja udah. Ikis nanti gede jadi orang sukses, udah Ikis yang biayain bunda, udah bunda nggak usah takut gitu. Ya ampun. Sampai segitunya gitu loh, sampai segitunya gitu. Jadi kita mikir Jadi gimana nih? Kita kan emang Ikis nggak mau punya adik lagi gitu. Kan udah ada Sumeh ponakan kita. Anti aja nanti yang punya anak banyak. Itu kan kayak ada Ikis juga, udah nggak usah. Waduh. Sampai dia bilang bunda bisa nggak Ikis punya adik tapi nggak usah punya papa gitu. Ya gak bisa Kis, gimana Kis ceritanya, gimana gak bisa. Bunda masih pengen punya anak, masih pengen ini ya. Cuma kan ya kita gak pernah tahu jodoh ya ayah gitu. Dan kita juga gak pernah tahu nanti dia kedepannya hatinya mungkin bisa terbuka untuk menerima. Sejauh ini sih kayaknya enggak sih. Jadi gimana dong? Nah lo sendiri masih? Ya antara itu sih sebenarnya, ada rasa pengennya pasti ada lah gitu. Pengen lah, pasti siapa sih yang gak pengen gitu kan. Cuma pertama ya karena mungkin harus lebih hati-hati lagi gitu. Jadi ada rasa khawatir tuh pasti ada. Terus yang kedua ya ada rasa kayak ya anak gue kayaknya sulit nih nerima orang baru nih, kayaknya masih belum bisa gitu. Sampai kita tuh kadang gini, mungkin nanti kali ya Kis kalau kamu SMP ya Kis, kamu udah bisa mulai terbuka, udah mulai nggak disautin. Kita ngomong gitu juga, gimana gue nyarinya nih anak ya, kata gue. Ya di restoran Korea. Nongkrong situ, makan situ tiap hari udah lihat ini ya tuh ya kan. Gitu kan ngeselin kan, maksudnya dia ngasih syaratnya. Kenapa begitu ini kriterianya kayak gitu? Ya nggak tahu ya. Ya karena suka Koreanya iya, tapi memang secara emang beneran dia pengen yang kayak looknya kayak gitu. Iya mungkin kali ya. Dia mungkin ya kalau ngeliat, karena mungkin dia sering lihat Ayu nonton drakor kali ya. Kalau apa tuh bun baru kalau jadi papa Ikis mau. Jadi papa Ikis. Terus kita kan bilang, ya Kis udah berdoa aja deh Kis, berdoa aja deh biar Allah kirimin deh ada deh pangeran yang cakep mukanya kayak begitu deh, tiba-tiba cari koko dan danin Korea. Bisa juga tuh, bisa mendekati tuh. Iya nggak tahu ya. Ya gitu apa nama anak ya, anak perempuan ya, apalagi sekarang kan udah mulai masuk ke ABG ya, biar Kis bisa dibilangnya tuh mulai besar gitu. Jadi kayak ya udah deh kita. Kira-kira Bilkis menjadi apa kalau udah gede katanya? Apakah entertainment kayak ibunya? Kalau sampai saat ini sih, kalau sekarang dia lagi pengen jadi model.
Oh, oke. Dia bilang, Kis pengen jadi model bun gitu. Iya gak apa-apa selagi Oh, kamu ada bisa. jiwa entertainment-nya ada ya? Iya. Oh, oke. Terus juga suara dia juga aku bisa bilang ya oke sih gitu. Walaupun aku gak lesin dia nyanyi gitu dan gak, bukannya kita ngalamin anak kita gitu ya. Cuma memang kayak sih ada bakat dia nyanyi nih ini banget. Genrenya apa genre musiknya? Ya Dia suka? pop dong. Pop ya? Aduh gue gak Nggak kayak paham Boy deh. Mujair itu nggak ya? Enggak. Dia gak mau. Dia bilang enggak ya selera kita beda bun. Dia bilang Ikis tuh apa sih gen apa? Alpha apa ya? Gen Z ya? Dia Gen Z ya. Alpha ya? Dia Alpha Alpha ya? apa Gen Z sih? Alpha deh Ya gak kayaknya. tahu deh pokoknya Di dia bawahnya Gen Z. skibidi toilet, skibidi yang gitu-gitu apa sih? Mew. Aduh anak zaman sekarang sih. Lagu-lagu apa yang didengerin sama dia? Lagu bule mana gue paham. Lu pikir aja sampai ya dia tuh ya ampun. Sampai nonton konser penyanyi-penyanyi luar kayak siapa kemarin terakhir tuh yang gue sampai pergi. Siapa? Olivia Rodrigo. Oh, oke. Tuh dia senang. Terus Happy Years. Billie Eilish. Wah. Terus siapa lagi tuh? Ada konsernya jauh-jauh di Amerika gitu. Bun, Nonton di luar? waktu itu pas Oke. si Olivia tapi kita di Thailand. Dapatnya kebetulan dapat tiketnya di situ kan. Udah terus siapa lagi waktu itu dia Lu ngerti lagu-lagunya tuh? Siapa dia? Lu? Ya enggak dong. Tugas emaknya cuma ngerekamin doang. Kata gue ya Allah, kata gue gak paham, gue gak mudeng, gue gak apa. Udah dia yang penting dia seneng kan. Iya, Dia iya. happy lah. Terus dia sebut siapa lah, Bun kita gak mau nonton konser ini Bun, tapi adanya di LA, di ini. Wah Di Kis. Lenteng? Iya Lenteng Agung. Kata gue udah deh nak lu belajar dulu deh, jangan kebanyakan minta, kata gue gitu. Udah sebenarnya kalau dia ngerti sih kalau Ayu bilangin kayak misalnya dia ada waktu sekolah atau misalnya Ayu bilang nanti ya Kis kita nabung dulu gitu. Ntar kalau ada rezekinya kita jalan-jalan atau apa gitu. Anaknya untungnya ngerti gitu, nggak yang harus ya bunda Kis mau ini enggak. Kalau enggak mata emaknya melotot keluar 4. Galak. Lu juga protektif ke Bilkis? Kalau protektif sih pasti iya ya. Pasti kan semua orang tua. Tapi ya kalau Ayu nggak pernah maksa apa yang dia inginkan gitu. Jadi ya selagi itu dia bisa bertanggung jawab sama pilihannya dia dengan apa yang dia suka, ya Ayu sebagai orang tua support gitu. Nggak pernah ngelarang ini itu. Gitu sih. Tapi katanya anak-anak sekarang itu gampang mental health gitu-gitu ya. Contohnya Ngalamin gak? Katanya anak-anak sekarang tuh lebih rentan dengan isu-isu mental health, lebih gampang stres, moody. kalau Mudi atau sih apa. emang anaknya mudian ya. Gitu cuma ya kita ngerti lah ya, maksudnya beda kan zaman dulu sama zaman sekarang. Cara didikan gitu. kita beda ya. Nah, Gue juga kadang suka kita bingung tuh. iya gak sih? Gimana tuh? Kita dididik sama orang tua kita Waduh, keras keras. Tapi jadi, maksudnya Tapi respectnya ada. tapi kitanya juga enggak berpikiran bahwa oh ini mak gue nyiksa gitu Iya, enggak kan. enggak, Tapi kalau anak tahu. sekarang kita perlakukan begitu, mereka bisa berpikir begitu gitu. Nah, Kenapa itu gitu? yang menarik tuh. Gue yang kadang masih suka Jadi kita yang nyesuaiin ya. kita yang nggak mau nyesuaiin harus- mau nggak mau kita udah nggak bisa tuh yang namanya pakai keras. Kalau dulu ya bapak gue ponten, maksudnya gue ponten, tau ponten nggak Nilai itu konten. nilai jelek aja tuh ya. Waduh, gue ngelawan aja tuh ya cabai rawit iris apa, emak gue nyubit apa. Mungkin kalau dulu udah kenal kaseto gue udah laporan kali. Cuma kan kita mikirnya kayak itu kan orang tua memang seperti itu gitu. Tapi kalau zaman anak sekarang tuh udah nggak bisa. Harus diajak duduk, diajak ngobrol sambil diplototin. Ibaratnya ngomong juga nggak boleh yang bentak-bentak marah, tapi dengan nada yang tegas dan dia tahu, dia paham gitu. Itu malah lebih kena tuh. kena daripada kita wah gitu. Tapi kalau untungnya kalau Bilkis ya mungkin karena di rumah ayah sama ibu nyayangin dia banget kan, manjain banget. Jadi Ayunya yang ini gitu, yang lumayan galak gitu. Tapi galak mulut gitu ya, bukan. Jadi karena biar ada yang dia takutin, kalau enggak berabe. Semua apa yang dia iniin kita mesti ikutin, kan enggak juga gitu. Berarti lo orang tua single parents yang struggling ya? Wah iya dong. Perannya jadi 2 kan? Nah, Gitu. tapi dibalik itu lo sebenarnya sekuat itu gak sih? Sekuat itu.
Gue juga bingung kadang ya sama diri gue ya. Sekuat, kalau ditanya sekuat ya balik lagi sih ya. Maksudnya Ayu bersyukurnya ya mungkin Ayu dilahirkan sebagai perempuan yang mungkin punya kekuatannya agak lebih gitu ya. Baik dalam soal mental gitu. Karena ya manusiawi kadang pasti ada terpuruknya ada, sedihnya ada. Cuma Ayu tuh kadang kalau untuk saat-saat ini gitu ya baru Ayu sadarin gitu ya bahwa kayaknya Ayu tuh harus tepuk tangan deh buat diri Ayu sendiri gitu karena wah gila ya gue nih apa ya bisa dibilang kuat banget ya gue bisa sampai maksudnya bisa mempertahankan alhamdulillahnya gitu ya bisa masih tetap apa ya bisa menjaga karir alhamdulillah gitu ya stabil gitu karena kalau dilihat kalau ditanya kuat apa enggak ya memang kuat gimana ya jadi kadang harus bangga baru akhir ini sih kayak gue tuh harus bangga sama diri gue sendiri karena tidak semua orang bisa sestrong Ayu gitu. Itu maksudnya Tapi bisa. ketika lo lagi sendiri malam mau tidur, ada nggak sih kadang keinginan gue nggak pengen ada pasangan nih yang ngertiin gue di sebelah gue yang Iya. ketika lo capek Iya. pulang kerja Iya pastilah. lo pengen curhat sama dia pengen disayangin. Pastilah. Sama kan gitu juga kan. Ini kayaknya lu sampai curhat ya. Gak apa-apa keluarin aja gak apa-apa. Gitu deh, kenapa jadi gue? Lo udah gitu gak? Ya iyalah. Berapa lama tuh lo? Berapa tahun sih lu kosong? Ya Allah. Bilki 11 tahun. 11 tahun. Gokil. Mau 11 ya. Mau 11 ya? Mau 11 tahun. Wow. Yeah. Gitu. Ya pengen lah. Siapa sih yang gak pengen. Aduh pengen deh gitu. Maksudnya ada seseorang yang bisa ngertiin. Yang bisa saling support. Saling kasih. Apa kriterianya cowok itu? Ketika suatu saat dia akan datang jodoh lo. Kalau untuk sekarang kayaknya kriteria mah kayaknya udah nggak ini banget ya. Karena dari dulu ngomong kriteria tapi nggak muluk gitu jadinya kalau sekarang tuh kayak yang penting pengennya seiman gitu. Yang bisa menerima Bilkis tayang bener-bener sama Bilkis lah. Itu sih yang harus banget gitu yang bisa ngambil hatinya dia gitu loh. Kalau bisa deketin dia dulu deh. Yeah. Kalau kita kan ibunya gampang gitu ya. Kalau anak kan kayaknya butuh proses gitu. Jadi yang bisa ngambil hati dia, yang sayang sama dia, yang Lo kan menunggu clue itu ya mungkin suatu saat. ya pasti dong. Pasti. Jadi kuncinya ada di situ. Ada di situ. Wah. Ya udah gue nama ini aja. Baru deh gue. Ya udah Kis, ya udah deh kalau Kis mau pilihannya itu ya Itu udah. ya. Ya bismillah ya. Ya, Semoga. ya. Kita nggak pernah tahu loh. Iya. Betul. Tapi kalau secara profesi cowok zaman lo apa ya? Lo lebih seneng Pikirannya juga terbuka gitu. siapapun itu tetap masih boleh mengizinkan lo tetap kerja berkarya ya. Nah itu harus. Karena Itu harus sih. ya karena ada juga teman-teman kita yang setelah menikah kan Ya. sayang tuh. Sayang kalau karena kan kita kan berkarir dari kecil ya. Maksudnya kita benar-benar memupuk karir ini dari nol gitu. Jangan sampai pengennya sih walaupun kita juga tahu diri ya ketika sudah menikah kan pasti porsinya kan tidak sama seperti biasa. Ada Tapi prioritas. Ada prioritas gitu. Tapi kan setidaknya Tapi jiwa seni, berkarya, pengen aktif itu kan penting tuh. Kita Kalau masih jiwa seni kita dikungkung betul. itu bahaya sih. bener Bukan makanya soal nyari uang ya. Berkarya, itu berkesenian. Itu dia maksudnya pengen lah gitu tetap bisa eksis nyanyi off air bisa menghibur semua karena kan yang selama ini support kita itu kan fans kita di luar kan dan kita sampai detik seperti sekarang ini kan juga karena berkat doa mereka gitu. Jangan sampai mereka kangen rindu dan tiba-tiba kita stop berkarir kan sayang aja sih. Iya dan fans Ayu gokil banget sih. Wiu. Ya alhamdulillah sih maksudnya ya bersyukurlah gitu punya fans yang solid gitu yang Masih suka ketemuan. iya setiap tahun kita selalu ngadain anniversary Wih, gitu. keren.
Jadi memang ada ketuanya. Mm-mm. Setiap tahun kita ngadain dan Ayu juga selalu ngeluangin waktu buat anniversary itu. Kita ngumpul seharian tuh. Kita kayak gathering aja lah gitu. Ayu ngehibur, terus ngumpul foto-foto, gitu. Games dan lain-lain gitu. Itu setiap tahun alhamdulillah kita selalu laksanain. Kecuali pas Covid ya, kemarin tuh nggak ada. Kalau disuruh milih nih, berkarir di musik sebagai penyanyi atau di TV sebagai host presenter atau komedian, pilih mana? Kalau disuruh milih sekarang mah kayaknya semuanya deh ya, A. Soalnya. Karena alhamdulillah gitu ya. Karena kemarin kan Covid juga, gara-gara Covid kan off air juga kan lumayan dikit kan gitu. Bisa dibilang gak ada dan jarang gitu. Alhamdulillah kita masih ada kerjaan yang lain gitu. Nah, TV lah tuh aman tuh ya. Kalau TV ya dibanding off air waktu itu ya. Iya. Tapi akhirnya keterusan tuh. Itu Keterusan gimana ceritanya tuh? Kok- Lo bisa switch tuh. Image lu tuh kan diva tuh. Di dangdut tuh udah top. Ya gimana ya. Begitu lo masuk ke apa ya, di dunia lain ya. Presenter, host atau komedian. Lengkap tuh di situ lo situ. Lo jadi icon juga. Lo gede juga di situ. Gimana ceritanya bisa kayak gitu tuh? Nah balik lagi udah rezekinya ya. Udah rezekinya juga tuh kalau kayak gitu tuh. Yang jelas karena apa kalau menurut Ayu ya, sesuatu apapun yang kita lakukan dengan happy dan kitanya seneng, kitanya serius dan ada niat bener-bener pengen ngelakuin dan apa sih memberikan yang terbaik gitu ya, itu pasti hasilnya akan baik gitu. Jadi ketika gue maksudnya dilariin kayak co-host dan lain-lain, seneng gitu belajar sesuatu yang baru yang nggak pernah Ayu pelajarin sebelumnya, taunya cuma nyanyi off air, tiba-tiba jadi co-host, ngeliatin orang nge-host tuh gimana, caranya gimana, membawakan sebuah acara seperti apa, terus sampai lari ke komedi, emang demen bercanda, disekelilingin sama orang-orangnya suka bercanda, ngambil ilmunya dari situ. Oh dia ngelawak begini ya, oh dia begini, oh gue simpen lawakan ntar gue ceritakin tempat lain gitu. Jadi seneng gitu dan nyaman gitu. Apalagi yang tadinya ibaratnya kita nggak pernah make up aneh kan. Tiba-tiba lu jadi. Tiba-tiba gue bisa jadi orang lain, gue bisa jadi siapa aja dan gue nggak malu gitu. Karena menurut gue ini sebagian dari pekerjaan gitu dan menghibur gitu. Jadi gue happy aja ketika gue selalu ngakak sih, lu belum baru nongolnya anjrit lah gue bilang. Make upnya sih udah ketawa duluan sih. Iya mata Hesti tuh aja gue bilang. Dan lu juga sendiri mentertawakan diri lu gitu. Ya iyalah. Itu lucu banget sih. Kadang aja gue kaget gue lagi make up belum jadi, pas gue ngaca lagi kok muka gue begini banget gitu. Sampai ibu gue tuh belum lama sampai dia ngomong gini, "Nak, udah dong nak, jangan terlalu berlebihan," kata ibu gitu. "Kamu nyari duit boleh, tapi nanti ntar kalau nggak ada yang demen sama kamu gimana? Kamu terlalu kayak gitu." Lah bu, ya ini kita apa adanya gitu kan. Kan begini kerja gitu buat ngehibur semua. Kalau udah gak kerja, Kalau nggak kerja mah ya tahu sendiri lah ya. Anak Depok gimana gitu kan. Gitu jadi sampai ibu tuh kayak ya Allah ntar anak gue gak ada yang demen kalau dandan begini mulu, ntar banyak diambil di foto-foto, dijadiin apa sama orang, ya biarin aja. Nih ada yang mau kenalan nih cewek nih ini dikasih lihat ya make up itu lagi ya kan? Gak bener kan tuh. Makanya tapi kan ya udahlah ya, maksudnya selagi apa ya, itu kan kerja ya dan akhirnya juga happy, seneng banget gue. Apalagi kalau baca cerita gitu, hari ini gue jadi ini, besok gue jadi orang lain gitu, gue happy gitu, gue seneng. Ibaratnya gue nggak nyari hiburan di mana-mana, di tempat kerja gue sendiri gue bisa mendapatkan hiburan gitu. Wah itu keren sih. Jadi lu bekerja tapi nggak berasa bekerja ya, kayak happy main. ya, kayak main ya Gitu. kayak main, ketawa-ketawa, seneng-seneng ya walaupun kadang teman-teman kayak keluarga gitu ya. betul, walaupun kadang ya, tapi kan kadang otak kita kan nggak sepinter mereka gitu, nggak sepinter beliau ini yang ngelawaknya udah pangpung. Ada kalanya kita lemot, ada kalanya kita mikir, ada kalanya kita bego gitu, nggak setiap saat kita. Pernah ada konflik nggak? Kalau konflik sih nggak ada sih ya, alhamdulillah. Oke, kalau di awal-awal karir pernah ada resistensi dari senior nggak? Senioritas. Kan Ayu baru nih, entah waktu baru nyanyi atau baru masuk ke host presenter atau komedian,
Ngerasain gak tuh senioritas? Untungnya nih ya, sampai detik ini sih belum pernah, jangan sampai gitu. Karena alhamdulillah sih ya, orang-orang yang bekerja bareng gitu ya di sekeliling Ayu tuh mereka respect gitu. Karena Ayunya pun sangat respect ke mereka gitu. Apalagi kalau kayak pelawak-pelawak senior gitu kan, banyak belajar dari mereka. Bahkan kalau ketemu pun Ayu selalu nanya, ini gimana ya caranya biar ini apa, biar gongnya nih apa nih gitu, tetap diomongin gitu. Kalau dari host ya yang lihat juga gitu, maksudnya apa ya, kita yang penting menghormati senior sih, dan merekanya juga nggak pernah yang membedakan gitu loh antara junior dengan senior tuh nggak ada gitu, semua tuh sama-sama gitu. Jangan sampai sih ngerasain gitu. Maksudnya baik lah gitu. Gitu sih. Untungnya ya. Kayak lagu tuh. Untungnya. Lagu terakhir gimana single? Iya. Kemarin baru rilis judulnya Jangan Ya Dek. Itu ciptaan dari Vicky Prasetyo yang nyiptain Rungkat, bukan Vicky Prasetyo. Oh iya, gue udah kaget aja. Iya, namanya soalnya sama banget nih, bener. persis itu gitu. Pernah juga gue bingung tuh. Iya kan? Taunya orang beda. Beda orang. Kalau ini Mas Vicky Rungkat, jadi ya udah kita ngeluarin single, ya udah. Alhamdulillah lumayan sempet trending juga. Gitu ya. Yang penting kan tetap ngeluarin single kan gitu, karena kan fans-fans saya juga banyak yang nanyain kan nih lagu baru kapan nih nggak keluar, karena Ayu termasuk yang lumayan lama ya kalau ngeluarin single gitu, bisa setahun, belum tentu setiap tahun tuh ada, kadang 2 tahun gitu, karena emang kita tuh nyari lagu yang srek gitu. Kalau nggak srek, jadi kalau ada lagu baru tuh Ayu mengkurasi itu, dengerin dulu, harus cocok. Dengerin dulu. Banyak. Jadi harus suka. Okay. Banyak dari tim manajemen gitu, SMN gitu ngasih lagu. Yuk, ini ada lagu 2-3 lagu dikirim gitu. Cuma kalau kita kayaknya enggak deh, bukan gue deh, kayaknya enggak. Oh ya udah, ntar cari lagi yang lain gitu. Sampai akhirnya ketemu, baru kita keluar. Keluar tuh single. Dengan status masih single. Masih single. Dengan status masih single juga. Lama juga tuh ya. Lama ya ternyata ya. Lama gitu. Cuma yang jelas yang penting tetap konsisten aja sih, tetap ngeluarin lagu gitu. Over weekend biasanya. Weekend biasanya kita ngambilnya. Dan keluar kota masih. Keluar kota. Kalau itu pun Ayu ngambilnya nggak begitu jauh. Misalnya kayak cuma di kota besarnya doang gitu. Nggak, yang paling dari kota besar ke tempat ke acaranya misalnya cuma 2-3 jam gitu. Karena kalau kita ngabisin sampai 5-6 jam gitu, pertama waktu kan, kasihan Bilkis juga kan kalau kelamaan juga, terus kerja juga kan kita nggak bisa ditinggal karena kan reguler gitu. Susah libur, susah izin. Susah libur, susah izin. Jadi waktu buat nyari pasangan kapan? Nah itu dia. Sampai teman-teman yang lain juga, lu kapan ya nyari pasangan ya? Gue lihat pulang, selesai kerja pulang. Habis mau ngapain ya? Kerja udah lumayan lelah lah gitu ya, tenaga mikir dan lain-lain. Udah pulang istirahat, sampai rumah ketemu anak, ngobrol ketawa TV sebentar sama ayah sama ibu, tidur istirahat, besok pagi aktivitas lagi. Pagi pasti selalu, kalau akunya lagi, kalau Bilkis lagi mau dibikinin bekal, aku pasti akan nyiapin bekal. Ayu yang nyiapin. Wow. Anak ini tuh nge-request mulu, udah gitu gak mau dibikinin sama ibu pula. Kecuali kalau Ayu lagi capek banget nih, Ayu udah bilang sama dia nih dari malam nih, Kis bunda tolong ya, bunda lagi capek banget nih, besok ibu yang bikinin, baru dia ngerti. Kalau enggak, sampai bikin susu aja tuh harus Ayu yang bikin. Yang benar ya. Wow. Sampai segitunya. Soulmate banget ya, bestie ya. Ya alhamdulillah sih ya, maksudnya padahal kan kadang kalau kita capek banget ya, udah ngantuk, udah malam gitu, udah mau naik tempat tidur nih, bunda susu sama ibu deh Kis, sama ibu, bunda capek banget Kis, baru mau tidur, nggak mau, maunya sama bunda. Yaudah ayo, tapi temenin, ayo ke dapur berdua, temenin susu. Itu yang sering terjadi. Oh gitu. Gitu, ya begitu. Dua-dua, ya kan Ayu orang penakut ya, kalau dia kan berani kan. Ayo temenin kalau mau bikin susu. Iya ayo. Padahal dia udah di dalam selimut.
Iya ayo bikin susu berdua. Ngantuk-ngantuk. Ngantuk-ngantuk minum. Pagi gitu lagi ya, nyiapin. Keren. Ada aja malam nih ntar. Hmm. Dia ngeliat, bunda coba dong lihat TikTok gitu. Hmm. Nih dia cari makanan menunya. Bun besok pagi bisa gak bikinin ini? Jangan suka dadakan, pagi gimana cerita. Karena kan dia dua kali recess kan di sekolah. Bekal pertama jam 9, bekal kedua tuh siang jam 12:30. Gitu, paling Ayu bikin ini yang pagi. Kalau siang kan gak bisa kan, udah brownies kan, ibu Ayu suruh. Gitu. Udah gitu aja setiap hari ada aja yang dia minta, entar apalah bola kentang lah, entar bola ubi apalah, sandwich lah apa, ya udah deh ah. Nah, tapi nggak enak apa-apa ya Kis, iya nggak apa-apa yang penting. Tapi alhamdulillah anaknya selalu menghargai gitu. Kita bikin apa, dia pasti habis gitu. Keren Bilkis. Gitu sih. Ya senang lah ya gitu. Udah kadang kita juga mikir udah punya anak ngapain gitu kan. Itu juga, Ya. Labil ya. Kadang gitu ya. Labil gak? Ya kadang gitu sih. Anak gue juga udah gede. Akhirnya sama anak juga seru aja gitu. Cuma kadang kok lagi kesepian kayak sepi juga nih. Tapi kadang apa ya, untungnya sih ya, maksudnya Ayu tuh sama ayah sama ibu tuh dekat gitu. Jadi nggak pernah yang benar-benar ngerasa. Jadi nggak lonely amat ya. Untungnya ya. Untungnya seperti lagu kan. Seperti lagu tadi. Jadi nggak. Ya kalau di rumah juga bercanda, ngobrol sama adik Ayu kan juga sering tinggal di rumah kan. Apalagi punya ponakan sekarang, udah makin rame. Apa pencapaian yang belum terwujud dari seorang Ayu Ting Ting? Nih impian gue yang belum bisa. Nikah pasti iya. Konser sih ya. Konser. Konser belum ya? Belum. Ih udah layak banget dong. Udah pantas banget dong. Pengen. Lah iyalah. Bikin dong. Pengennya. Ya semoga. Amin. Kapan? Mudah-mudahan. Belum tahu makanya. Ya kan kita berdoa aja kan. Mudah-mudahan ada lah mudah-mudahan. Yang membuatkan konser kan semoga aja. Ya kan. Maksudnya gini. Genre lain kan. Konser tuh kan. Udah gitu kan. Kenapa tidak dengan dangdut gitu loh maksudnya. Sedangkan dangdut itu kan kadang. Ayo berpikir bahwa dangdut itu kan asli musik dari negara kita gitu kan. Jangan sampai nanti diambil sama negara lain baru olahan gitu kan. Diklaim lagi. Gitu. Dan senangnya sih alhamdulillah semakin kesini dangdut tuh di kalangan anak-anak muda dan anak-anak remaja tuh udah semakin banyak gitu. Orang lebih nerima ya. Lebih nerima. Siapa penyanyi dangdut yang Ayu suka sekarang? Penyanyi dangdut yang aku suka. Kalau suka banyak ya. Yang gak suka? Nggak ada sih penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut siapa? Oh, nggak ada. Ada aja deh. Nggak ada lah. Semua suka semuanya. suka. Tapi kalau yang ini banget sih ya pasti ada Umi Elvi lah ya. Oh iya. Itu memang sudah ratu Respect dangdut lah. lah. Beliau Bunda Rita, Mama Iis gitu. Itu senior-senior yang menurut Ayu luar biasa lah gitu. Kak Eri Susan, Kak Dewi Persik. Oh, Cita-Cita tak kenal gak? Sayangnya dia udah enggak sih. Dia ninggalin kita. Mana dia? Dia ninggalin kita begitu kenapa sih saja. dia? Gak tahu tuh. Hah? Ya namanya juga labil. Padahal bareng. Apa yang lu tahu tentang seorang Cita-Cita tak? Namanya ganti sekarang Cita Rahayu. Nama aslinya tapi itu sebenarnya. Cita Rahayu. Yang gue tahu soal dia. Apa yang gue tahu? Apa? Bucin gak sih dia? Bucin gak? Dia gak boleh ketinggalan sama laki. Gitu. Pokoknya dia Bagus tahu bucin. Bagus. bagus. Mau aku pun bucin. Wah kalau dia mah gak mungkin dong aku ngomongin dia.
Dari gaul banget ya kan? Wah, Iya kan? dia mah bisa dibilang ya. Udah ratunya tuh ya kan? Wah. Anak kecil tapi beres tuh ya anak kan? kecil tapi Gesit bener. Semarak tuh kalau ada dia ya. gila, ibaratnya dia tuh kayak apa ya? Hewan yang ada di dalam tanah tuh kan bubur. Bil beres, botol banyak. Wih, Wih, kalau dia wih, mah, sampai waduh. diburu banget. Jangan ditanya, kalau dia sih pergaulannya aduh. Gokil ya? Gila, gak ada kayak gak ada yang melebihi dia deh. Dia lebih dia ya. Iya ya. Coba deh pikir-pikir. Kalau yang lain kayak masih agak nggak tahu ya. Tingkat kayak dia sih udah paling ini banget nih. Yang sekarang juga lewat mah dia. Oh lewat, Ya kan? lewat Yang lah. katanya Ratu Senop. Aduh, jauh. Aduh, perempuan ini perempuan disco. Kacang kali ya. Bisa dibilang lampu nih ya. Nih ya. Lampu disco tau kan yang bulat? Ada dia yang masuk. Tuh lampu disco bisa tunduk kok. Asal tahu. Tahu tuh ya. Cita-cita tuh ya. Iya, tapi nggak tahu sekarang ya. Mungkin ya Nah setiap orang sekarang kan bisa lu lihat berubah. Cita Rahayu yang sekarang apa yang lu lihat? Nggak berubah sih ya. Maksudnya kalau dari segi apa ya pribadinya ya. Cuma kalau dari ininya mungkin ya dia sekarang lebih kayak Lebih kalem gak? Kalem. Gak seganas dulu kayaknya ya. nggak seganas dulu. Sekarang dia udah bisa ngerem lah. Kalau masih ganas juga ya, nggak mungkin lah kayaknya. Kayaknya ini sudah apa ya? Sudah menjadi Nah, pilihan mungkin karena terakhirnya udah punya dia. pasangan kali. Emang iya? Apa pengaruh pasangan kali ya? Emang, Kagak ngaruh katanya. Enggak, kalau kata gue sih iya. Kata-kata lu ya. Karena pasangannya. Ya iyalah. Nah, kalau dia masih begajulan habis dia. Iya dong. Iya kan dia pasti kan kalau yang namanya, tapi kan ya dia bagusnya gitu. Maksudnya ketika punya pasangan dia berubah menjadi lebih baik kan gitu. Ya setiap orang pasti kan ya ada aja kan hedonnya kan gitu. Ya semoga istiqomah. Gitu. Cuma amat disayangkan sebenarnya ya. Aku sebenarnya sempat agak kaget dan agak kecewa juga sih sebenarnya, kayak dia pindah genre tuh ya agak sedikit inilah gitu. Karena kan gimana pun kan dia dikenal dari awalnya sebagai penyanyi dangdut gitu. Ya tapi kan ini sudah keputusan dia ya. Kita nggak bisa gimana-gimana. Mungkin memang dari awalnya dia bukan penyanyi dangdut, jadi dia agak berat dan kesulitan untuk menjalani itu gitu. Gitu sih. Cuma terkenalnya dari dangdut gitu. Harusnya dia tidak mengkhianati itu. Oh. Iya sih. Iya. Iyalah. Gue masih suka goyang dumang gue. Ya di mana-mana masih Iya di kan? klub-klub. Dan lagunya dia, Acara keluarga ngumpul ya kan. dan lagunya dia pun selalu booming. Bukan yang kalau dia pindah genre karena frustasi lagunya gak booming, itu wajar. Iya dong. Maksudnya kayak ya gue jadi penyanyi dangdut, lagu gue gak ada yang booming, udah deh aku pindah genre. Itu masih make sense gitu. Tapi semua lagu dia, abang pilih yang mana, perawan atau janda, booming. Aku meriang, booming. Terus sakitnya tuh di sini, semua booming. Tiba-tiba dia memendam itu semua. Goyang dumang booming. Gitu. Ya, tahulah. Rupiah. Hah? Rupiah. Royaltinya kacau katanya. Se-booming itu katanya ya. Masa Cid? Oh, tuh kan. Ya udahlah, sekarang kan lu udah gak butuh royalti. Asik. Iya kan? Semua terbayarkan kan? Semua tergantikan kan? Yuk. Dari tadi gue ngobrol yang gue tangkap, lu tuh pengen bagian Bilkis, ayah, Yes. ibu, keluarga. Iya. Nah, lu sendiri Kenapa sih orang tuh selalu nanya kayak gitu? Banyak loh yang kayak, banyak yang nanya kayak gitu. banyak maksudnya kayak, lu tuh ngebahagiain anak, keluarga, dan lu gimana? Gitu. Ya kayak ya sebenarnya sih kalau akhirnya semakin kesini ya
kayak tadi tuh ya, Ayu ngerasa Ayu harus lebih memuji diri Ayu sendiri, menyayangi diri Ayu sendiri gitu. Dan lebih apa ya, bangga sama diri Ayu sendiri gitu. Harus juga bisa mencari kebahagiaan buat diri Ayu sendiri. Cuma ya dengan Ayu membahagiakan anak dan keluarga aja tuh buat Ayu tuh udah bahagia gitu loh, gitu. Toh mereka juga bagian dari kebahagiaan aku gitu. Jadi Ayu nggak ada sih yang namanya rasa lah gue udah bahagia perasaan gitu, maksudnya. Terus maksudnya bahagia tuh gimana sih gitu. Kadang gue suka bingung juga gitu, maksudnya lu pada ngomong gue harus bagian diri gue tuh apa sih, main keluar gitu, maksudnya gue bebas gitu nyenengin diri gue apa lah. Udah sering gue jalan-jalan pernah sama adik gue berdua, sama anak gue juga gue jalan-jalan berdua udah. Sama teman-teman gue kalau ada waktu ya gue hangout, gue makan, itu tuh udah bahagia. Mungkin Tapi kan, cowok kali. nah kalau cowok ya udah pasti iya, pengen pasti iya dong ya kayak tadi kan kita, tapi kan kita nggak bisa maksa juga, ngerti gak sih, kayak berusaha gitu nyari gitu kemana-mana ya nggak gitu juga kan gitu. Ya udahlah, kadang gue yang kayak udahlah pasrah lah. Terus juga ada waktunya kok, kalau emang udah jodohnya datang, jodoh itu akan datang kan, orang bilang kan jodoh akan datang di waktu yang tepat dan di saat yang tepat dan dengan orang yang tepat. Gue percaya itu aja udah gitu. Tuh yang kemarin aja nggak ditunggu-tunggu tiba-tiba kenalan kan datang itu, walaupun memang nggak jadi, nggak berjodoh gitu, tapi kan itu pasti akan ada saatnya gitu sih. Dan gue juga udah bahagia sih, alhamdulillah ya, bersyukur gitu. Dengan banyak kerjaan aja juga alhamdulillah kita bahagia banget gak sih, maksudnya ya masih ada rezeki lah gitu. Itu udah salah satu bagian rasa bersyukur dan bahagia sih ya. Dapat job, dapat apa aja ya kita seneng gitu. Bisa beli ini, beli itu, happy kan. Mungkin banyak orang di luar sana ngeliat kayak, ih lu tuh bagian keluarga mulu, lu kapan bahagianya sih gitu kan, ngeliat kayak lu kapan sih nyenangin diri lu sendiri. Mereka gak tahu Ayu menyenangkan diri Ayu itu dengan cara apa. Contoh kayak misalnya Ayu nabung, beli sesuatu yang Ayu pengen, atau Ayu jalan-jalan gitu. Itu sebenarnya. Secara biologis gimana? Nah itu dia tuh. Ini cinta nih kayaknya yang paham nih. Kalau soal biologis dia ratunya. Itu dia. Yang gue gak mau gue sebut di sini. Kalau gue ya gue. Hah? Lo bilang gue harus ngomong ya, gue ngomong lah. Aus dia. Aus langsung gue. Kalau itu apa ya? Enggak sih ya. Untungnya lagi sih ya. Tapi memang benar ini gitu. Gue bukan yang gue bukan yang kayak Cita gitu. Kayak Cita emang habis gue bingung tuh gue. Gue jadi gue lariin ke lu aja. Udah lu ya, framing. Hah? Udah lu diam aja deh. Framing. Gitu, bukan yang nyari dan tidak bisa kalau tidak ada itu. Gitu sih ya. Ya. Lu tahu nggak? Gue tidur ya sama anak gue. Gitu, bareng gitu. Jadi ya gue tuh merasa kayak diri gue tuh kayak bocah aja gitu, kayak anak SMA yang memang plong aja gitu hatinya, nggak ada Jadi rasa. nggak ada masalah dengan itu. Iya, nggak ada masalah. Nggak terganggu. Enggak terganggu. Tapi bohong. Hah? Tapi bohong nggak? Enggak, beneran, serius. Kalau lu enggak kan? Bohong, enggak lah, lu gila kali. Ini siapa sih juga ngeliat mata gue, dia tahu kalau gue nggak bohong. Gue bener. Iya. Iya, bukannya tipe gitu loh gitu. Tidak mencari lah gitu. Thank you ya udah kesini ya. Sama-sama dong, terima kasih banyak. Sehat-sehat semuanya. Amin. Berkah semuanya. Amin. Happy. Amin. Happy juga. Semangat.